Baik, teman-teman, tadi sudah saya share materi ya tentang populasi dan sampel atau sampel. Ya, saya harap teman-teman sudah membacanya dan mempelajari materi yang sudah saya share tadi. Untuk materi populasi dan sampel ini kita bisa lihat ya bahwa pengertian dari populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kalau kita lihat di sini populasi itu lebih besar dibanding sampel untuk jumlah, lalu karakteristiknya juga lebih besar, kemungkinan besar lebih heterogen untuk populasi. Nah, populasi digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menyebarkan kuesioner, lalu survei, angket, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menentukan dulu seberapa besar jumlah populasi dari objek atau subjek yang akan kita teliti. Lalu di sini populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Jadi bukan hanya sekedar jumlah, tetapi juga karakteristik atau sifat. Misalkan kalau karakteristik itu kan bisa kita lihat dari misalnya jenis kelamin, lalu usia, lalu jenis pekerjaan, demografi, ya, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya jumlahnya saja, namun kita lihat juga karakteristik atau sifat dari populasi tersebut. Nah, contoh penelitian di sekolah X ya, maka sekolah X ini adalah merupakan populasi. Tetapi sekolah X juga memiliki karakteristik orang-orangnya. Ya, misalnya tadi motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, lalu kepemimpinan, bagaimana komunikasi di organisasinya, ya, iklim organisasinya. Jadi karakteristiknya juga kita lihat, bukan hanya jumlahnya saja. Nah, di sini di slide selanjutnya populasi sering juga disebut universe karena jumlahnya yang sangat besar, lalu karakteristiknya itu juga luas ya, seperti universe. Lalu populasi adalah seluruh anggota sumber data penelitian. Misal, saya contohkan di sini bagaimana tingkat kehadiran mahasiswa Visum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Sebentar, di sini pada perkuliahan semester genap 2020-2020. Nah, variabel penelitiannya adalah tingkat kehadiran. Nah, lalu sumber datanya kita lihat populasinya adalah seluruh mahasiswa Vishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi populasinya kita tentukan dulu berapa jumlah dari seluruh mahasiswa Visum UIN Yogyakarta, baik dari prodi ilmu komunikasi, prodi sosiologi, lalu ada prodi psikologi. Lalu, nah di sini bila anggota populasi besar atau banyak, peneliti diperkenankan untuk meneliti sebagian saja dari populasi. Nah, sebagian anggota populasi disebut wakil atau sampel. Tadi kan bisa kita lihat bahwa jumlah dari populasi itu besar. Ya, misalkan kalau populasi kita meneliti misalkan kualitas dan kuantitas skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di situ bisa kita lihat populasinya adalah seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melakukan penelitian misalkan atau skripsi di pada masa perkuliahan. Nah, sampelnya nanti kita ambil
dari setiap fakultas itu, misalkan di Fakultas Vishum itu jumlah populasi mahasiswanya sekitar 2.000 misalnya ya, 2.000 atau 1.000 populasinya. Nah, sampelnya itu adalah biasanya 10% dari 1.000 orang populasi tadi, berarti 10%-nya adalah 100 orang. Ya, nanti teknik pengambilan sampelnya setelah ini saya akan jelaskan. Ya, beberapa alasan mengambil sampel karena ya kita lihat waktu yang terbatas. Kita kan kalau misalkan kuantitatif, penelitian kuantitatif, nanti teman-teman misalnya meneliti skripsinya itu menggunakan metode penelitian kuantitatif, waktu yang terbatas karena skripsi itu kan hanya diberikan waktu 1 semester atau sekitar 6 bulan. Nah, kalau kita meneliti dengan populasi yang sangat besar itu akan memakan waktu yang lama. Lalu biaya juga pasti akan besar untuk kalau menggunakan populasi secara keseluruhan. Lalu tenaga yang kurang, misalkan kita hanya meneliti sendiri ya biasanya kalau skripsi ya, kecuali misalkan kita lomba karya tulis ilmiah atau membuat artikel ilmiah gitu ya, itu kan bisa lebih dari 1 orang. Nah, ini juga kita perlukan waktu ya tadi ya, waktu, biaya, tenaga itu juga harus kita perhatikan. Makanya adanya tadi wakil atau sampel dari populasi yang kita teliti. Nah, ada syarat sampel ya. Sampel yang diambil harus memenuhi syarat representatif. Ya, artinya benar-benar mewakili sifat-sifat dari populasinya. Ya, perbedaan populasi dan sampel hanya pada kuantitas atau jumlah. Ya, jumlahnya saja yang yang bedakan, misalkan jumlahnya populasinya tadi ya 1.000, kita sampelnya kita ambil misalkan 100. Nanti ada teknik pengambilan sampelnya. Misal, bila populasi belang-belang maka sampel juga harus belang-belang ya. Ini contoh simpelnya saja. Tadi kan disebutkan karakteristiknya itu pun berbeda. Kalau kita ingin meneliti tentang motivasi kerjanya pada suatu organisasi atau pada suatu sekolah atau pada organisasi masyarakat gitu ya, itu juga kita harus menentukan dulu misalkan tadi motivasi kerjanya, iklim organisasinya seperti apa. Jadi yang kita tanyakan dalam pertanyaan di survei atau angket adalah mengenai motivasi kerjanya. Jadi tadi disebutkan harus representatif, jadi benar mewakili sifat-sifat dari populasinya. Atau misalkan kita meneliti tentang kepuasan halayak seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kepuasan halayak terhadap program berita. Nah, berarti sampelnya adalah yang mewakili dari populasi yang seperti apa. Misalnya kita tentukan populasinya kalangan menengah atas di Jakarta Selatan misalkan. Berarti sudah harus mewakili dari populasi si menengah atas di Jakarta Selatan dari sisi penghasilannya, lalu tingkat perekonomiannya seperti apa. Nah, ini adalah representatif. Misalkan populasinya 1.000, sampelnya 100, itu diambil dari 10% dari populasi. Namun kita lihat di sini gambarnya adalah bahwa sudah harus mewakili dari populasi sampelnya ini. Kalau misalkan tadi ya belang-belang, contohnya populasinya adalah belang-belang, maka sampelnya juga belang-belang, tergantung dari karakteristik dari si populasinya. Lalu ada sifat populasi ya. Semakin homogen sifat populasi, jumlah sampel semakin kecil ya. Lalu di sini kita lihat semakin homogen itu sifat populasi, jumlah sampel semakin kecil. Nah, homogen ini berarti kan karakteristiknya itu sama. Kalau sama, berarti sampelnya semakin kecil. Itu secara logika masuk akal ya. Kalau sebaliknya, misalkan sifat populasinya itu heterogen atau berbeda-beda, kemungkinan besar populasinya itu akan besar. Karena kan
heterogen, misalnya dari sisi demografi ya di satu wilayah gitu ya, dari sisi tingkat ekonominya, lalu misalkan kita lihat ada kalangan menengah bawah, menengah atas, lalu kalangan menengah yang menengah bawah, menengah dan menengah atas, atau dari tingkat pendidikan dari lulusan misalkan SMA, S1, D3 gitu ya, D3, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Itu kan heterogen. Pasti kan nanti populasinya juga akan lebih besar. Kecuali yang homogen. Homogen misalkan dia bekerja sebagai petani gitu ya, yang kita teliti, populasinya bisa jadi semakin kecil karena sifat karakteristiknya sama. Kita meneliti tentang petani, misalkan tentang ketahanan pangan gitu ya, kita menyebarkan angket atau survei kepada petani ya, itu pasti sudah mewakili dari si petani tadi karena sifatnya itu populasinya homogen. Populasi yang homogen sempurna, sampel cukup 1. Ya, kalau benar-benar sama, kemiripannya sama, cukup sampelnya 1 saja. Semakin heterogen sifat populasi, jumlah sampel semakin besar. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu populasi heterogen sempurna, semua anggota populasi menjadi sampel, ya, atau sensus. Ya, semakin besar demografi masyarakat, di masyarakat itu berarti harus dilakukan sensus ke setiap rumah atau ke setiap kepala keluarga. Presisi atau keadaan pasti. Sampel yang baik bila nilai rata-rata sampel ya sama dengan nilai rata-rata populasi. Lalu semakin tinggi presisi, perbedaannya kecil ya, maka sampel yang diambil harus banyak. Lalu semakin rendah presisi, perbedaan besar, maka sampel yang diambil sedikit. Nah, di sini kita menggunakan rata-rata sampel ya. Rata-rata sampel harus itu biasanya sama dengan rata-rata populasi. Lalu rumus statistik pengambilan sampel biasanya itu ilmu sosial 10% dari populasi ya. Tadi kalau misalkan populasinya 1000, kita ambil sampelnya 100 gitu, seperti itu. Nah, teknik pengambilan sampel ya, teknik pengambilan sampel yang pertama itu ada teknik namanya probability. Probability dan non-probability. Kalau yang probability atau random sampling itu maksudnya adalah pengambilan sampel didasarkan pada probability atau peluang yang sama ya, kepada semua anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ya, jadi misalkan populasinya ada 1000, kita ambil sampelnya itu 100. Nah, dari 100 orang ini mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil atau untuk terpilih menjadi sampel. Nah, teknik ini ada 4 macam. Yang pertama simple random sampling ya. Ini biasanya juga nanti ketika teman-teman skripsi, teknik pengambilan sampel ini juga harus ditentukan dulu mau samplingnya itu seperti apa nanti. Ya, dari kita lihat sample random sampling, lalu systematic random sampling, lalu ada stratified random sampling dan cluster random sampling. Nah, kalau non-probability ya, non-random sampling, itu pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Kalau tadi yang probability, ya, probability itu adalah kesempatan yang sama kepada populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kalau non-probability sampling, ya, pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada semua anggota. Jadi tidak memberi peluang, tidak memberi kesempatan yang sama ya untuk populasi terpilih menjadi sampel. Nah, teknik ini ada 4 macam kalau non probability ya. Tadi juga ada 4 ya. Ada purposive sampling, quota sampling, accidental sampling, dan snowball atau network sampling. Kalau tadi saya ulangi, kalau yang
probability sampling ini adalah memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Tekniknya adalah simple random sampling, ada systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman, untuk yang probability atau random sampling ini ada tekniknya itu di tengah-tengah katanya ada, di tengah-tengah kalimat ya ada kata random. Jadi simple random sampling, systematic random sampling, lalu stratified random sampling, dan cluster random sampling. Lalu non-probability tadi ada purposive sampling, quota sampling, accidental sampling, dan snowball atau network sampling. Nah, ini tidak memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Nah, contoh dari probability sampling, ada simple random sampling. Maksudnya adalah pengambilan sampel dengan cara mengacak sederhana. Ya, simple. Ya, simple dari katanya simple random sampling. Jadi pengambilan sampel dengan cara mengacak sederhana. Contoh itu adalah undian atau arisan. Ya, itu kan kita diaduk atau dikocok gitu ya untuk arisan. Jadi populasi nama-nama yang akan kita ini, misalnya si A, si B, si C, si D gitu ya, kita masukkan nama-namanya ke dalam satu wadah, lalu kita kocok seperti arisan dan undian ya. Lalu ada table random. Table random itu ya sama sebenarnya dengan teknik mengacak sederhana. Lalu ada systematic random sampling. Penarikan sampel dengan menggunakan sistem atau rumus. Ya, di sini caranya adalah cari rasio antara jumlah populasi dan jumlah sampel. Misalkan populasinya 450 orang, sampelnya 40 orang. Jadi rasionya adalah 450 dibagi 40. Ini 40 orang ini kita ambil misalkan dari 10% dari populasi ya. Nah, di sini rasionya adalah 11,25. Nah, untuk sampel pertama lakukan undian. Misalnya yang dapat itu 4 orang gitu ya, 4 undian. Nah, untuk sampel kedua itu kita menggunakan sistem atau rumus ya. Nah, untuk sampel kedua ini N2 sama dengan N1 plus K. Nah, N1 plus K. Nah, di sini K-nya itu adalah 11. N1-nya tadi kan sampel pertama itu 4 ya. Ada 4. Lalu 4 ditambah 11 ya. Berarti ada 5, kita ambil 15 gitu ya. 15. Lalu N keempatnya N1 plus N3 ya, sampel 3-nya N1 plus 2K. 2K-nya berarti 22 ya, 22 ditambah N1-nya tadi adalah dari sampelnya ya. Kita lihat nanti secara sistemnya adalah secara undian. Ya, dari nomor misalkan N2-nya ini N1 plus K. Ya, N1-nya tadi adalah 1 plus 11 itu adalah 12. Nah, nanti berarti nomornya adalah yang sampel kedua adalah nomor 12. Jadi setiap anggota ini dari populasi kita beri nomor terlebih dahulu dan seterusnya sampai ketemu yang sampel yang sudah kita tentukan menggunakan systematic random sampling ini. Lalu ada stratified random sampling, pengambilan sampel berdasarkan strata atau kelas. Bila populasi memiliki strata atau kelas, teknik sampling yang paling sesuai adalah stratified random sampling. Nah, contoh ini populasi mahasiswa UIN Yogyakarta. Ya, ini kan bertingkat ya, stratified. Kita lihat itu strata atau kelasnya.
adalah fakultas, dari nama fakultas, misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu ya. Itu jumlah mahasiswanya populasinya 2000, sampel proporsionalnya 10% adalah 200. Fishum berapa, FITK, Saintek, Fakultas Adab, Syariah, dan Dakwah. Nanti kita harus menentukan dulu jumlah mahasiswa setiap fakultas. Ini data ini harus real. Kita biasanya mendapatkan data dari Biro atau Bagian Akademik Universitas. Kita jumlahkan, total jumlah populasinya adalah 7.100 orang. Untuk sampel proporsionalnya adalah 710 orang. Berarti yang akan kita berikan kuesioner, angket, lalu survei, itu adalah 710 orang sampel. Ada probability sampling ya. Di sini probability sampling, cluster sampling. Pengambilan sampel berdasarkan gugus atau wilayah. Ya, contoh misalkan sini ada Kelurahan Kebun Jeruk, lalu kita tentukan RW-nya ada berapa ya, RW 1, misalkan RW 2, RW 3, dan RW 7 atau RW 4. Nah, di setiap RW itu ada beberapa RT, ada RT 1, RT 2, RT 1, RT 2. Nah, dari RW 1 di sini kita contohkan yang kita ambil sampel adalah dari RW 1 yang kita ambil RT 1. Dari RW 2 yang kita ambil RT 2, dari RW 3 kita ambil RT-nya RT 3. Lalu yang RW 4 di sini RT 7 harusnya nih, RW 7 yang kita ambil RT 7. Jadi memang pengambilan sampel berdasarkan gugus atau wilayah untuk yang cluster sampling. Untuk yang cluster sampling misalkan, atau misalkan di Fakultas Ilmu Sosial, prodinya Ilmu Komunikasi, populasi di prodi Ilmu Komunikasi, nanti klasternya klaster misalkan mahasiswa jurusan Public Relation misalkan, atau mahasiswa jurusan Advertising atau periklanan. Jadi berdasarkan klasternya. Ada non probability sampling. Jadi non probability ini yang pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama ya kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama, purposive sampling, ya, pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Ini dari kata purposive ya, purposive itu tujuan. Contoh, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat DKI terhadap bus Transjakarta. Ya, sampel yang dipilih adalah mereka yang pernah menggunakan bus Transjakarta. Sedangkan warga yang belum pernah menggunakan fasilitas bus Transjakarta ini tidak memenuhi syarat menjadi sampel. Jadi tergantung dari tujuan penelitiannya. Ya, sama halnya dengan misalkan kepuasan tadi ya, atau audience opinion tentang iklan layanan masyarakat. Nah, kalau si populasinya ini misalkan masyarakatnya belum pernah menonton iklan layanan masyarakat tentang COVID misalkan, ya itu tidak bisa dijadikan sampel. Berarti yang kita harus perhatikan, misalkan sebelum menyebarkan kuesioner, diberikan pilihan apakah pernah menggunakan bus Transjakarta atau belum pernah. Kalau belum pernah berarti sudah langsung stop saja gitu ya. Kalau memang ingin mengetahui tanggapan masyarakat terhadap fasilitas bus Transjakarta ya. Bagaimana kalau kita ingin meneliti tentang fasilitas atau tanggapan masyarakat tapi masyarakatnya belum pernah menggunakan, berarti kan belum pernah merasakan, belum bisa memberikan pendapat gitu ya, atau tanggapan seperti itu. Lalu kuota sampling, pengambilan sampel berdasarkan jumlah atau kuota yang sudah ditentukan. Misalnya pendapat 1000 mahasiswa DKI tentang bus Transjakarta. Ya, di sini sudah kita tentukan ada pendapat 1000 mahasiswa, jadi kita sudah tentukan sampelnya. Lalu suara 500 anggota DPR RI. Nah, berarti sampelnya adalah jumlah kuotanya sudah ditentukan. Lalu ada accidental sampling ya, pengambilan sampling berdasarkan kebetulan
dapat ditemui pada saat pengumpulan data. Misalkan, untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap bus Transjakarta, dilakukan penelitian lapangan ke halte bus Transjakarta. Jadi orang-orang yang kebetulan ditemui di tempat tersebut dipilih menjadi sampel. Jadi pengambilan sampelnya itu berdasarkan kebetulan ya, ketika ditemui aksidental ya pada saat pengumpulan data ya. Jadi kita langsung ke lokasi penelitian ke lapangan ya, langsung ketika ketemu dengan orangnya yang menggunakan bus Transjakarta di halte ya, bisa langsung kita pilih menjadi sampel. Dalam peneliti kualitas layanan kantor pajak misalkan ya, kepada masyarakat dilakukan pengumpulan data di kantor pajak. Nah, sampelnya adalah orang-orang yang kebetulan bertamu di kantor tersebut. Seperti itu. Jadi langsung di lapangan untuk accidental sampling. Lalu network atau snowball sampling. Ya, pengambilan sampel berdasarkan informasi dari sampel sebelumnya. Kita lihat di sini ada misalkan kita memberikan survei ya, kita menentukan sampel si A. Kita sudah menanyakan, kita sudah memberikan pertanyaan, menyebarkan kuesioner gitu ya kepada sampel A, lalu kita diberikan informasi bahwa si B ini bisa nih dijadikan sampel. Jadi kita mendapatkannya data tersebut dari si sampel A ya. Si orang ini, sampel A ini merekomendasikan si B untuk memberikan informasi tentang penelitian kita. Itu yang dinamakan network atau snowball sampling. Nah, untuk menentukan ukuran sampel di sini ada rumus ya, rumus Isaac and Michael. Nah, di sini penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1, 5, dan 10%. Kita lihat kalau jumlah N-nya itu adalah populasi ya. Populasinya misalkan kita lihat di sini adalah yang mendekati, misalkan jumlah populasinya adalah 1000 misalkan ya, ada 1000 N besarnya ada 1000. Populasi untuk taraf kesalahannya 1% berarti sampelnya itu adalah 399. Kalau taraf kesalahannya 5%, di sini kita lihat yang 1000 ya, di 1000. Lalu ada taraf kesalahan 5% adalah 258. Lalu kalau kesalahan 10% itu ada 213 orang yang kita berikan sampel. Dan di sini juga teman-teman harus menentukan dulu populasinya berapa. Lalu kita tentukan juga taraf kesalahannya, misalkan 1%, 5%, atau 10%. Ya. Sampelnya itu bisa ditentukan melalui tadi ini rumus Isaac and Michael. Ini slide terakhir tentang populasi dan sampel. Nah, teman-teman boleh jika ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun ingin menambahkan, boleh silakan disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai populasi dan sampel. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih teman-teman.